Jika Bapak atau Ibu adalah pensiunan ASN, TNI, Polri, atau penerima manfaat Taspen, satu pertanyaan ini tidak bisa dihindari. Bagaimana jika hak pensiun dan rapel yang selama ini ditunggu ternyata bermasalah di tahap akhir? Bagaimana jika kesalahan data, miskomunikasi aturan, atau salah paham kebijakan membuat pencairan tidak berjalan seperti yang dibayangkan? Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut penghasilan, keberlanjutan hidup, dan rasa aman di masa tua. Banyak pensiunan merasa tenang karena berpikir semua sudah beres. Tapi faktanya, masih ada detail krusial yang menentukan apakah hak itu benar-benar sampai ke rekening, utuh dan tepat. Ada aturan, ada tahapan, ada keputusan resmi yang tidak boleh disalahartikan, dan ada konsekuensi jika informasi hanya didengar setengah-setengah. Coba bayangkan, setelah puluhan tahun mengabdi, justru di masa pensiun muncul kebingungan soal hak sendiri. Apakah rapel benar-benar dibayar? Apakah kenaikan gaji pensiun sudah pasti? Apakah semua golongan diperlakukan sama? Atau justru ada skema prioritas yang jarang dijelaskan secara terbuka? Banyak informasi beredar, tapi tidak semuanya benar. Sebagian menenangkan, sebagian menyesatkan. Yang paling berbahaya adalah informasi yang terdengar resmi, tapi tidak lengkap. Inilah mengapa penjelasan resmi pemerintah harus dipahami secara utuh, bukan dipotong-potong. Dalam laporan ini, akan dijelaskan secara jelas apa yang sudah diputuskan negara, apa yang sedang diproses, dan apa yang akan dijalankan, termasuk bagaimana mekanisme rapel, bagaimana arah kenaikan gaji pensiunan, siapa yang diprioritaskan, dan bagaimana pemerintah memastikan tidak ada hak yang hilang. Semua berbasis pernyataan resmi dan kebijakan anggaran negara. Jangan melewatkan satu bagian pun, karena setiap detail saling berkaitan. Sekarang mari kita masuk ke penjelasan lengkapnya. Informasi berikut disampaikan secara resmi dan bersifat penting, khususnya bagi Bapak dan Ibu para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Penjelasan ini disusun dalam gaya laporan kebijakan agar mudah dipahami, runtut, dan dapat dipercaya. Seluruh isi menyangkut langsung hak pensiunan dan kebijakan negara yang telah direncanakan secara fiskal dan administratif. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul banyak pertanyaan dan kegelisahan di kalangan pensiunan mengenai kepastian rapel dan kenaikan gaji pensiunan tahun 2025. Informasi yang beredar seringkali tidak seragam, bercampur antara harapan, asumsi, dan rumor, sehingga membuat banyak pihak merasa lelah menunggu kejelasan. Namun kondisi tersebut mulai menemukan titik terang setelah pemerintah menyampaikan penjelasan resmi dalam forum APBN 2025. Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya yang memberikan gambaran jelas mengenai arah kebijakan negara terkait pensiunan. Pemerintah menegaskan bahwa pembayaran rapel pensiunan serta kebijakan kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun 2025 telah masuk dalam perencanaan anggaran negara. Ini bukan sekadar wacana atau janji, melainkan kebijakan yang telah disiapkan secara serius dari sisi keuangan negara. Dana untuk rapel pensiunan telah dialokasikan dalam APBN dan dikategorikan sebagai belanja wajib negara. Artinya, anggaran ini bersifat mengikat dan tidak dapat dihapus ataupun ditunda secara sepihak. Pemerintah memandang hak pensiunan sebagai kewajiban negara yang harus dipenuhi secara adil dan tepat. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam penjelasan lebih lanjut, disampaikan bahwa hampir seluruh tahapan penganggaran rapel pensiun tahun 2025 telah diselesaikan. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan mekanisme distribusi berjalan tertib dan tidak menimbulkan kendala teknis. Oleh karena itu, penataan dilakukan bersama lembaga terkait seperti Taspen dan Asabri, serta kementerian yang menangani keuangan negara. Pemerintah memilih menerapkan skema pencairan bertahap. Tujuannya bukan untuk menunda hak, melainkan untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran agar tidak terjadi penumpukan transaksi dalam satu waktu. Skema ini dirancang dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan, sehingga setiap pensiunan tetap menerima haknya sesuai ketentuan. Dalam skema tersebut, pensiunan dengan nominal pensiun lebih kecil serta mereka yang masuk kategori rentan akan ditempatkan dalam antrean awal pencairan. Langkah ini diambil agar manfaat keuangan dapat lebih cepat dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Sementara itu, pensiunan dengan golongan dan nominal yang lebih tinggi tetap menerima haknya secara penuh, hanya dijadwalkan pada tahap berikutnya. Selanjutnya, pemerintah juga menjelaskan secara terbuka mengenai kebijakan kenaikan gaji pensiunan tahun 2025.
Kebijakan ini telah disetujui pada tahap perencanaan anggaran. Saat ini, pemerintah hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan besaran final kenaikannya secara resmi. Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah sangat menyadari tekanan ekonomi yang dirasakan para pensiunan, terutama akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan gaji diarahkan untuk menjaga daya beli agar tetap realistis dan sejalan dengan kondisi pasar. Pendekatan ini diambil agar kenaikan benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar simbolis. Dijelaskan pula bahwa kenaikan gaji pensiunan ini akan dihitung sejak awal tahun anggaran. Selisih yang timbul dari perhitungan tersebut akan dibayarkan dalam bentuk rapel. Inilah yang menyebabkan nilai rapel bagi sebagian pensiunan bisa terasa cukup signifikan, tergantung masa berlaku kebijakan dan golongan masing-masing. Perhitungan dilakukan secara individual berdasarkan data resmi, sehingga setiap orang menerima sesuai haknya, tidak lebih dan tidak kurang. Pemerintah menekankan bahwa akurasi menjadi prioritas utama agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan pensiunan. Untuk mendukung hal tersebut, Taspen dan Asabri telah menyiapkan sistem pemutakhiran data secara menyeluruh. Fokus utama adalah data rekening, status pensiun, dan klasifikasi golongan. Pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa keterlambatan sering terjadi akibat data yang belum diperbarui atau tidak sinkron. Karena itu, sebelum pencairan dilakukan, para pensiunan diharapkan memastikan seluruh data pribadi sudah benar dan sesuai. Jika ditemukan data yang perlu diperbaiki, lembaga pengelola akan mengirimkan pemberitahuan resmi agar dapat segera ditindaklanjuti. Dengan sistem ini, diharapkan pencairan berjalan lebih lancar dan minim kendala. Pemerintah juga menanggapi kekhawatiran terkait kemungkinan perubahan jadwal akibat kondisi ekonomi global. Dalam pernyataannya, ditegaskan dengan jelas bahwa untuk rapel pensiun dan kenaikan gaji tahun 2025, pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan opsi penundaan. Anggaran tersebut telah ditetapkan sebagai belanja wajib negara dan harus dibayarkan apapun situasinya. Terkait waktu pelaksanaan, meskipun tanggal teknis pergolongan belum diumumkan secara rinci, pemerintah memastikan seluruh proses diarahkan untuk selesai sesuai target administrasi yang telah dijadwalkan hingga 5 Januari 2026. Dengan demikian, para pensiunan diimbau untuk tetap bersiap dan mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang. Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu atau penipuan yang mengatasnamakan pencairan rapel. Tidak ada pungutan biaya, tidak ada perantara pribadi, dan tidak ada permintaan data sensitif melalui pesan pribadi. Semua informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal pemerintah dan lembaga pengelola yang sah. Dari sisi dampak, kebijakan rapel dan kenaikan gaji ini memiliki arti besar bagi kehidupan rumah tangga pensiunan. Bagi banyak keluarga, pensiun merupakan sumber utama penghidupan. Rapel memberikan ruang keuangan tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, perbaikan rumah, atau kebutuhan keluarga. Bagi pensiunan yang hidup sendiri, rapel menjadi penyangga keuangan yang sangat berarti. Pemerintah menyadari hal ini dan menegaskan bahwa jika ditemukan selisih atau kekurangan dalam perhitungan, telah disiapkan mekanisme koreksi. Tidak akan ada pensiunan yang dibiarkan dirugikan. Lebih jauh, Purbaya juga menyampaikan bahwa kebijakan rapel dan kenaikan gaji bukan satu-satunya perhatian pemerintah pada tahun 2025. APBN dirancang untuk memperkuat perlindungan kelompok rentan secara lebih luas, termasuk para pensiunan. Beberapa kebijakan tambahan masih dalam tahap pembahasan dan akan diumumkan pada waktu yang tepat. Dari seluruh penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pembayaran rapel dan kenaikan gaji pensiunan tahun 2025 bukan lagi sekadar rencana, melainkan kebijakan nyata yang sedang memasuki tahap pelaksanaan. Prosesnya memang membutuhkan ketelitian dan tahapan, namun arah kebijakannya jelas dan berpihak pada kepastian hak pensiunan. Dengan memahami informasi ini secara utuh, diharapkan Bapak dan Ibu pensiunan dapat merasa lebih tenang, tidak mudah terpengaruh rumor, dan siap mengikuti proses yang telah ditetapkan. Negara menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak para pensiunan secara adil dan bertanggung jawab.